Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini saya sudah bersama dengan Pak Bebeng. Beliau adalah petani lettuce yang bertempat di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Nah, Pak mungkin bisa berbincang-bincang sedikit waktu bersama saya sekarang tentang yaitu lettuce dari awal penanaman sampai dengan menjelang panen. Nah, ini mungkin Pak, lettuce jenis apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini lettuce jenis alisan. Alisan ya. Ya. Terus ini usia berapa hari Pak? Ini usia 10 hari 10 hari setelah dari setelah dari tabur. ditabur. Ini emang sengaja jaraknya jarang-jarang gitu atau misalkan emang pertumbuhannya kurang maksimal Pak? Memang di musim penghujan sekarang kurang maksimal pertumbuhan. Tapi bagus juga untuk di carang-carang seperti ini gitu kan. Jadi biasanya kan dia kepengennya di pocis Ya. di pocis kalau enggak di potrei. Jadi sekarang nggak pakai potre ya? Enggak, berhubung ini memang bibit ini lagi dibutuhkan di lahan yang memang sudah tersedia. Jadi kita ambil yang instan ditabur, lalu setelah usia 20 hari dari tabur kita tanam. Oh, jadi 20 hari setelah tanam baru bisa 20 hari bisa langsung tanam ya. Ada contoh yang udah 20 harinya Pak? Kebetulan sekarang tidak ada, udah dipindah lahan. Itu yang dipindah lahan usia berapa? Sudah usia 2 minggu kurang lebih. 2 minggu. Nah, terus untuk perawatan si lettuce sendiri dengan saat persemaian ini terbilang tanaman yang susah nggak Pak buat perawatannya? Bilang gampang-gampang susah. Gampang-gampang Iya. susah. Yang susahnya itu gimana sih Pak? Susahnya ya musim penghujan seperti ini karena memang lettuce ya rentan air, nggak mau. Oh, jadi yang sering menyerang saat persemaian insek atau misalkan ininya Pak virus? Kita kalau di sini mungkin mengandalkan juga cuaca. Kita lihat yang serang oleh ulat yang berjenis, kalau di sini biasa disebut ulat tegel gitu kan, yang mematahkan tinggalkan. Oh, selain dari urat sendiri ada yang terserang patogen atau virus nggak Pak? Ada. Kalau misalkan terbuka seperti ini kehujanan, dia lodoh, busuk. Oh, berarti seperti penyerangan fitotoras di tomat ya? Iya. Bisa Jadi- dilihat nggak Pak langsung di sana yang Ya. dari pindah dalam penelitian? Kita sekarang lanjut ke tanaman yang sudah dipindah tanam dari semaian sendiri. Di sini sekarang sudah di tempat perkebunan lettuce ya Pak. Ini kurang lebih sudah berapa hari Pak? Ini 10 hari setelah tanam. 10 hari Setelah tanam. setelah tanam. Ini emang awalnya emang nggak sengaja nggak ditanam atau gimana Pak? Memang ini mau ditumpang sari rencananya. Dengan Jadi rencananya dengan cabai. oh cabai. Jenis cabai apa? Cabai rawit, Cabai rawit. Ya, ini yang tadi disebut varietasnya apa sih Pak ini? alisan. Alisan ya. Kalau misalkan saya boleh tahu total jenis lotus itu ada berapa varietas? Ada banyak. Contoh yang Bapak sering tanam varietas apa? Kita sering tanam alisan, general, sama Georgia. Georgia. Yang paling apa ya? Tahan penyakit dan juga tahan terhadap serangan hama itu apa Pak? Kalau buat tahan penyakit mungkin alisan. Alisan ini. Ya, alisan seperti ini. Apalagi di musim hujan Oh. seperti ini. Kalau misalkan ya keuntungan Bapak sendiri ya Bapak berarti kan udah apa ya penuh dengan keputusan yang banyak ya Pak untuk mengambil keputusan untuk menanam ini. Nah, hal yang terbesar Bapak menanam ini selain yang pertama tadi ini tahan penyakit, terus tahan serangan hama. Dari segi apa sih Pak emang jenis ini beda dari segi finansialnya atau gimana? Jadi jenis ini memang sudah terbukti gitu sama petani di sini dibanding jenis yang lain. Ya. Jenis alisan ini sendiri Kalau misalkan dari harga beda nggak Pak? harga sama. Harga sama. Ya, harga sama, cuman dari kita panen mungkin dari keuntungan. Oh,
Kalau misalkan dari pemupukan sendiri, misalkan dari jenis ini sekian kilogram pupuk per satu kali tanam, ini ada perbedaan atau sama Pak? Sama, beda. Beda. Jadi seperti kan Jenderal atau apa itu kerja Ya. Kanita juga gitu kan, dia tidak mau dikasih pupuk yang memang kebanyakan pupuk gitu ya. Ah, Terus kebanyakan apa, air juga gitu. iya. Kalau ini kan kita sama seperti sayuran biasa, pengennya di pupuk minimal, obatannya pun maksimal. Oh gitu. Biasa sekarang kalau misalkan ini biasanya harganya itu ada di berapa Pak per kilonya? Kalau sekarang di musim penghujan memang lagi naik harga Sekarang ya, itu. karena susahnya produksi di lahan. Tapi kalau misalkan sekarang kan lagi rame-ramenya corona gitu ya Pak. Terus emang apa sih dengan sekarang musim penghujan, debit air curah hujan itu sangat tinggi sekali. Berdampak nggak Pak dari harga yang naik turun atau misalkan sampai hancur lang, ya gimana ya, sulit buat dijual. Sulitnya karena ya yang pertama mungkin harga hancur, Bapak bingung buat ngasih uang yang kerja gitu. Jadi bentroknya di situ ada nggak Pak? Banyak semenjak sekarang corona terus PSBB, kita petani rugi lagi, bahkan ada yang lahan yang nggak dipanen gitu Ya. kan. Kalau buat pemasaran sendiri Bapak sekarang tanam apa sih Pak selain lettuce ini? Kebetulan saya sekarang lagi fokus di lettuce karena memang permintaan pasar sekarang lagi fokus di lettuce untuk kebab. Oh gitu. Jadi langsung ke user atau misalkan ke pasar dulu sih Pak ini penjualannya? Kita langsung ke user, ada juga yang ke pasar dengan beda harga, beda kualitas juga. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan sekarang langsung ke user ini per kilonya berapa? Kalau langsung ke user per kilonya bisa nyampe 10.000, kadang memang 15.000. Oh per kilonya Iya. itu. Kalau misalkan ke pasar sendiri? Kalau ke pasar paling jatuh di kita 8.000 Oh 8 dengan kualitas yang beda. Oh jadi sekarang panennya itu emang pakai grade-grade ya? Oke oke. Nah, terus Pak, selain dari itu Bapak mungkin pemasaran kan sekarang sudah ada dua ya. Yang pertama mungkin ke pasar dan yang keduanya ya ke user gitu kan, baik sekarang apa sih pasar buat diolah lagi jadi burger gitu. Nah Bapak udah pernah main di pasar online nggak Pak? Ya seperti banyak lah gitu lapak-lapak di online. Kalau di online kita kebetulan jarang pegang handphone gitu ya, fokus Iya. di lahan, belum lah gitu, belum dipasarkan secara online. Ya kalau misalkan udah main di online kan lumayan ya Pak ya. Yang pertama kita punya harga, kita yang mainin harga. Kalau misalkan kita main ke pasar kan terkadang yang punya harga itu bandar atau tengkulak sendiri. Ha-ha. Mungkin ada lahan yang udah mau dipanen Pak sekarang? Kita, Lapan ya? kita langsung ke Langsung ke sana dapat lagi. Oke, siap, kita lihat lahan yang siap panen sekarang. Nah, dapat dilihat ini lahan yang sudah siap panen. Lahan lettuce jenis apa Pak tadi lupa? Jenis alisan. Jenis alisan. Ya. Ini per satu lubang tanam atau per satu tanamannya sendiri kira-kira berapa kilogram Pak? Kalau memang lagi bagus bisa nyampe 1 kilogram per lubang per satu tanaman. Oh 1 kilo. Iya, karena di musim penghujan seperti ini paling setengah kilo bahkan bisa kurang juga. Oh iya. Ini Pak contoh kayak seperti ini. Ini terserang apa sih Pak? Ini terserang sama busuk daun seperti ini. Ya, di lettuce ini sendiri memang butuhnya hujan. Kita harus buat di pengobatan. Oh, kalau misalkan sekarang kan ini emang nggak tahan hujan ya. Jadi kalau misalkan dengan ada curah hujan tinggi berarti si lettuce ini emang rentan. Kenapa nggak diakalin dengan greenhouse gitu Pak? Ya memang bisa diakalin dengan greenhouse, berhubung angin sekarang lagi kenceng-kencengnya, ya udahlah sejadinya aja untuk bulan ini. Oh gitu. Kalau misalkan
Mana ya yang mana? Ah, oh ini juga sih ada, bentar. Ah, ini Pak. Itu emang kalau misalkan ada seperti siput kayak gitu, cara penanganannya gimana sih Pak? Jadi obat siput ya dicampur dengan lunte, dedak pakan ayam itu biar irit, biar semua cukup ditabur. Oke. Terus kalau itu kan segi penanganan menggunakan pestisida ya Pak. Bapak pernah nggak atau misalkan sering nggak menggunakan pengendalian dengan musuh alami gitu Pak? Kalau sering sih enggak, cuman pernah. Contohnya? Contohnya ya kita memanfaatkan di sekitar seperti rumputan seperti itu, namanya kipahit kan bisa di pestisida alami. Oh enggak, ini yang musuh alaminya. Contoh misalkan kalau banyak tikus, berarti musuh alaminya bakal dimakan dengan ulat gitu sih Pak. Kalau misalkan di sini misalkan contoh terserang hama apa, terus dikendalikannya dengan musuh alami apa sih Pak, pernah nggak? Selain menggunakan pestisida kimia, kita ya itu memanfaatkan ya, bikinlah kita ulat. Oh dari daun apa itu Pak? Dari daun kipahit. Oh kipahit. Itu kalau misalkan dari prosesnya seperti apa, terus dosisnya pun bagaimana per tangki gitu Pak? Apa lebih irit atau misalkan ya 2 kali lipat dari pestisida kimia sintetis? Alami dengan cara kita dibejek ya, dengan dosis 1 gelas 1 tangki 19 liter 17 liter. Oh jadi buat per tangki itu 1 botol air kemasan mineral ya Pak? Iya. Jadi kurang lebih per tangkinya itu 220 ml ya. per tangki. Dari mulai ukuran berapa Pak tangkinya? Tangkinya dari mulai ukuran 17 19. Oh jadi itu yang 220 maksimalnya di 19. Ya, 19. Jadi itu cara pengaplikasinya tunggal atau emang misalkan di mix Pak? Kalau kita biasanya ditunggal untuk yang alami. Beda dengan kimia gitu, bisa di mix dicampur. Kalau misalkan intervalnya sendiri Pak, itu intervalnya berapa hari setelah tanam? Terus dari penyemprotan pertama ke penyemprotan berikutnya itu interval berapa hari Pak? Tergantung cuaca. Kalau misalkan cuaca seperti ini, kita biasa penyemprotan 3 hari sekali. Oh 3 hari sekali. Paling enggak seminggu 2 kali. Oh gitu. Itu menggunakan yang organik atau misalkan yang kimia sintetis itu Pak? Kimia sintetis juga, organik juga. Oh gitu. Tergantung cuaca gitu kan. Oh kalau misalkan cuacanya lagi ekstrim nih Pak, nah itu menggunakannya yang kimia sintetis atau misalkan yang organik? Kalau lagi ekstrim seperti ini, kita banyak menggunakan kimia sintetis. Oh yang sintetis buat apa ya? Ya kamu bisa mengurangi resiko juga ya Pak ya. Resiko juga. Nah dari kan sekarang tadi udah disebutkan ya Pak, tadi udah diperlihatkan dari mulai pembenihan, terus misalkan yang masih baby yang masih kecil juga ada, terus sekarang yang ini yang udah siap panen. Nah tujuan Bapak selain dari yang pertama mungkin dari finansial, terus sekarang dari apa ya, pasarnya sendiri, permintaannya tentang lettuce, mungkin Bapak bisa menambahkan apa sih ya sebabnya Bapak, mungkin dari manfaatnya sendiri lettuce itu buat apa ya, buat pengobatan misalkan penyakit kronis atau gimana Pak? Ya. Lettuce sendiri bisa dalam pengobatan bisa menyembuhkan seperti kita susah tidur. Oh bisa? Ya bisa susah tidur, kanker, terus buat diet secara alami gitu. Oh gitu. Ya. Emang iya sih Pak, kalau misalkan diet tiap hari sekarang makan lettuce ya nggak usah makan nasi gitu Pak. Oh jadi kalau misalkan lettuce sendiri ini lemak jenuhnya emang sedikit ya Pak? Sedikit ya. Oh iya gitu. Berarti Bapak sendiri bertani sudah berapa lama Pak? Bertani saya mungkin dari kecil bertani, karena memang orang tua juga bertani dari dulu. Kita sering ikut dan akhirnya tertariklah sama dunia pertanian ini. Oke. Terus basic Bapak emang dulunya bertani, orang tua bertani? Ya, bertani. Oke. Nah mungkin Pak ada
apa ya, closing statement lah sebelum ditutup, mungkin ada pesan atau misalkan pesannya sendiri, terutama untuk ya generasi muda yang enggan untuk bertani, atau misalkan ada generasi muda yang sudah bertani tapi baru awal-awal, mungkin ada pesan gimana Pak buat generasi muda kita? Ya, buat generasi muda kita, jangan malu jadi petani. Petani itu hebat, petani itu banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan untuk untuk pemuda yang baru awal-awal mau jadi bertani, tetap semangat. Ya Pak, tadi kan sudah dikasih saran dan juga pesan. Sekarang giliran saran supaya langsung on farm aja bertaninya Pak. Misalkan yang pertama, kita harus cari tahu dulu apa sih benihnya supaya berhasil, sampai ke akhir untuk meminimalisir adanya panen raya yang berdampak ke harga tanaman komoditi kita gitu Pak. Monggo Pak. Jadi kita sebelum mau mulai bertani, perhatikan dulu ketinggian kita berada di sini, lahan kita berapa ketinggiannya, dan untuk minimalisir itu jatuhnya harga, jangan tanam yang memang lagi ramai ditanam gitu kan. Ya seperti itu. Oke, benar-benar. Jadi benar juga sih kata Pak Beben. Jadi ya jangan sampai kita menanam benih untuk dataran rendah, menanam di dataran tinggi, ataupun sebaliknya, hasilnya tidak maksimal ya Pak. Terus yang keduanya ya tadi, sebelum kita menanam kita harus tahu dulu informasi benih apa sih sekarang yang ditanam. Yang pertama itu buat meminimalisir adanya panen raya di akhir nanti. Itu jangan sampai kita sekarang mau menanam dikarenakan sekarang banyak yang panen cabai misalkan mahal ya Pak. Kita nanam cabai, belum tentu ya Pak ya. Pas begitu nanti kita panen, harga cabai kita melesat. Benar. Jadi intinya semangat terus. Salam dari saya dan Pak Beben buat petani Indonesia. Salam petani Indonesia, sukses petani Indonesia.